PCS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayadi Pangestu dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video remedi tentang setting mikrotik dan access point. Langkah pertama yang dilakukan adalah hubungkan mikrotik dengan laptop. Di sini saya menghubungkan mikrotik dengan laptop di port di Ethernet 2. Yang kedua, buka aplikasi Winbox kalian. Ya, di sini kalau tidak muncul kita refresh ya ini, lalu klik MAC address. Di sini IP-nya masih normal, kita connect. Nah, setelah seperti ini, langkah yang harus dilakukan di pertama kali adalah ubah nama di atas ini. Caranya masuk IP, lalu masuk ke sistem, lalu identity. Di sini saya akan mengubah dengan nama saya. Sudah berubah. Langkah kedua adalah buka interface. Di sini saya menggunakan Ether 2 untuk ke laptop dan Ether 1 untuk internet. Di sini running karena ada kabel yang tercolok. Lalu kita ganti nama Ether 1 menjadi internet. Setelah itu oke. Untuk Ether 2 kita ganti ke admin, karena ini tempat untuk kita setting mikrotik. Untuk Ether 3 hingga 5 kita ganti menjadi AP, karena ini akan terhubung ke access point. Nah, sudah. Jika seperti ini lalu kita tutup. Langkah selanjutnya adalah buka bridge. Di sini kita tambahkan bridge. Ya, tambahkan bridge. Lalu buka STP. Klik STP. Lalu oke. Sudah. Setelah itu kita buka DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan internet ya, karena Ether 1. Lalu klik OK. Searching, request, dan poll jika sudah ada internet. Lalu kita tutup. Ini juga kita tutup. Setelah itu kita beri IP di Ether 2 dan bridge. Caranya buka IP lalu klik address. Tambahkan. Di sini saya akan memasukkan IP 192.168.25.1/24. Di sini kita pilih admin. Klik OK. Lalu kita buat lagi 192.125.1/24. Di sini kita pilih bridge. Oke. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita akan masuk ke bridge lagi. Pilih port dan tambahkan. Di sini kita tambahkan AP 1 hingga AP3. Lalu kita centang trusted, klik OK. Lakukan hal yang sama di AP3, AP2 dan AP3. Sudah. Lalu
Lalu kita buka IP, masuk ke DNS. Di sini kita hanya centang allow remote request saja. Lalu oke. Setelah itu kita tutup. Ini juga kita tutup. Lalu buka IP, masuk ke firewall, pilih NAT, lalu tambahkan. Di sini kita pilih Miss Query. Di general kita pilih source NAT, lalu kita masukkan ini internet atau ether 1 yang kita masukkan internetnya. Lalu klik OK. Sudah. Setelah itu kita tutup. Masuk ke IP, pilih DHCP server, klik DHCP setup. Ini kita pilih admin karena di ether 2. Lalu next. Di sini kita ganti menjadi 20. Klik next. Di sini kita ganti menjadi 4 menit. Klik next dan selesai. Lalu kita tambah lagi ya DHCP setup. Di sini kita tambah bridge. Klik next. Di sini kita ganti lagi sama seperti tadi 20. Next. Di sini otomatis ya, langsung klik next. Selesai. Tutup saja. Lalu buka IP, masuk ke hotspot, masuk ke server, pilih hotspot setup. Di sini kita pilih bridge karena akan menjadi hotspotnya. Lalu next. Di sini kita ngikutin yang tadi ya. Next. Di sini wajib none. Next. Di sini kita masukkan DNS sesuai yang kita inginkan. Misalkan saya rayhan.net. Nah, lalu klik next. Di sini pilih masukkan sesuai yang Anda inginkan dan harus diingat ya. Di sini saya pilih admin saja. Admin. Nah, udah. Kita masuk ke server profil, klik yang host hsprof 1, klik 2 kali. Di sini kita copy, lalu masuk ke login. Cukinya kita tidak usah centang. Di sini yang kita centang http pub. Lalu masuk ke radius. Di sini hanya centang saja. Lalu klik OK. Masuk ke default, lakukan hal yang sama. Di sini masukkan DNS name-nya yang kita copy tadi. Nah, dipaste, lalu masuk ke login. Di sini tidak centang, di sini centang, radiusnya dicentang. Oke. Udah seperti ini. Setelah itu kita masuk ke user profile, tambahkan. Sini kita ganti, misalkan di sini kita ganti. Di sini user profile digunakan untuk membuat kamar. Jadi di sini misalkan kamar guru. Lalu di sini share usernya misalkan 100, rank limitnya misalkan 3M, 7M. Di sini kita ganti menjadi 1 hari, 1 day. Lalu pilih OK. Lalu kita buat lagi untuk siswa. Di sini kita pilih 50. Misalkan share usernya 50. Rank limitnya 3M, 5M. Di sini kita ganti menjadi 1 hari juga. Klik OK. Setelah itu kita masuk ke user. Nah, di sini kita tambahkan. Misalkan di sini Timo. Password Timo. Ini kita pilih guru. Nah, klik OK. Kita buat lagi. Sini Java. Ini juga Java.
Sini kita pilih guru, lalu kita pilih lagi mail, sini kita pilih guru juga. Setelah itu kita buat lagi, misalkan Raihan, passwordnya terserah ya. Sini kita masukkan ke siswa. Setelah itu kita buat lagi Alim, sini Alim, lalu di sini kita pilih siswa, kita buat lagi siapa lagi ya, Novi, kita pilih lagi Novi, di sini masukkan ke siswa. Oke, nah sudah seperti ini. Setelah itu kita tes ya, pindahkan dari Ether 2 ke Ether 3. Kita tunggu ya. Nah, sudah muncul. Lalu kita masuk ke, misal kita cari ya, misalkan raihan.net. Nah, di sini bisa masuk ya. Nah, misalkan admin connect. Nah, udah. Kita logout, kita login. Nah, di sini kegunaan Cuki. Di sini ada yang Cuki tadi ya. Setelah itu kita pindahkan lagi ke Ether 2 ya. Nah, tunggu sampai dia connect. Belum connect ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita masuk menggunakan MAC address lagi. Kita masuk IP address, MAC address terserah kalian. Di sini saya masuk ke menggunakan MAC address. Tutup. Nah, sudah. Setelah itu ini kita tutup saja. Masuk ke radius. Tambahkan. Di sini kita centang ya, PPP, hotspot, DHCP, login wireless juga. Address. Address di sini kita menggunakan addressnya bridge ya. Addressnya bridge berapa? Di sini kita lihat ya, ini 125.1, maka terganti 192.168.125.1. scriptnya kita masukkan crimping. Bentar. Di sini karena berbentuk bintang ya, di sini kita masuk ke session, masuk ke setting, ini kita centang yang inline, hiddennya kita ini nggak usah dicentang ya. Nah, sini crimping seperti ini. Lalu kita copy ya di sini, atau copy, lalu kita oke. Sudah. Fungsi dari radio sendiri adalah untuk masuk ke username ya. Bentar, saya tutup. Di sini kita masuk ke username, kita paste yang tadi, ini kita ketik /username, kita enter. Nah, di sini kita masuk login dengan admin, passwordnya biarkan saja. Nah, sudah masuk ya. Lalu kita lanjutkan, kita harus dikosongkan semua ya, harus kosong, session kosong, custom kosong, log, payment, profil, limitnya kosong, settingnya kosong ya, templatenya juga harus dikosongkan, nanti saya kosongkan, semuanya kosong, pokoknya semua harus kosong. Masuk ke router, add new. Nah, di sini kita samakan dengan nama mikrotik kita. Misalkan Raihan ya, namanya Raihan, IP-nya 192.168.125.1. Scriptnya
shrimping parent time zone, kita ikut parent time zone nya Malang. Lalu ini kita centang semua ya, nggak usah. Lalu kita add, nah sudah. Lalu kita masuk ke setting ya, sini kita masuk ke ini, tambahkan paket 1 hari, paket 1 hari, klik. Oke, lalu kita hapus ini ya, hapus saja. Nah, kita hapus. Nah, untuk template-nya saya akan cantumkan di teks deskripsi ya. Ini template-nya. Nah, itu sebentar. Ini kita copy aja. Untuk header kita copy sampai sini, copy, kita paste di header. Nah, lalu untuk row sini copy, paste. Untuk footer kita copy, kita paste. Di sini ada yang kita ubah, yaitu di row. Nah, di bagian ini, kita ubah menjadi rayhan.net. Lalu di mana lagi ya? Ini rayhan.net. Ada lagi satu lagi di bagian mana ya? Bagian bawah mana? Oh ini juga rayhan.net. Nah sudah, lalu kita save ke profil, pilih profil, tambahkan plus, paket 1 hari, klik. Nah, lalu masuk ke limit, ini add new, ini kasih nama paket 1 hari. Setelah itu downloadnya 30 GB, uploadnya 30 GB. Untuk uptime-nya 1, rate limit kita buat di sini kan 1D ya. Rate limitnya 1M 256K. Sini 1M 786K. 84 sorry. Lalu kita min rate kita buat 1M 256K. Ini juga 1M 512K. Di sini kita pilih priority-nya, kita pilih 3. Lalu kita add ke profil. Sini kita pilih, oh sorry, paket 1 hari. Ini add, sini paket 1 hari, add ya, seperti ini. Sebelum di save kita pilih validasinya 1 hari, 1 day. Lalu harganya 5.000 ya, seri usernya 1. Setelah itu save.
masuk ke user, pilih add page. Di sini kita pilih 20 ya, misalkan 20 terserah. Lalu user prefixnya 1 hari strip. Untuk lengthnya kita pilih 3. Lalu ini kita centang, ini pilih 6. Di sini pilih paket 1 hari add. Nah, sudah kita tutup. Setelah itu ini dibiarkan centang ya. Lalu masuk ke generate untuk download file voucher ya. Voucher, sini pilih download. Ini biarkan none. Ini generate, lalu generate ya. Tunggu sampai selesai installnya. Selesai. Di sini kita download yang ini ya. Download generate pakai 1 hari. Download ininya dicentang, generate. So, tunggu. Lalu kita buka paket 1 harinya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita coba tes ya. Di sini kita coba tes. Jika di sini tidak ada muncul ya, tidak muncul apa-apa, kita masuk ke session lalu ke user. Nah, di sini langsung muncul. Lalu kita pindahkan dari port 2 ke port 3. Sebentar. Sebelum dipindahkan, kita copy dulu yang ini. Kita ambil yang ini ya. 1D, di sini kita copy 1D. Kita copy. Udah. Lalu kita pindahkan dari port 2 ke port 3. Tunggu. Masuk ke raihan.net. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan user ya, yang tadi, yang ini 1D main G 63. 1D main G 63. Passwordnya kita masukkan, paste. Bentar kan ya, lalu kita connect. Oh, radius server is not responding. Sebentar. Jika terjadi seperti ini, caranya masuk ke Winbox ya. Tunggu, ini masih login. Kita cancel, kita masuk. Nah, kita masuk ke radius, klik ini, kita hapus yang angka 1 di depan 125 ya. Nah, ini klik OK, masuk ke Chrome. Nah, di sini kita langsung ganti ya, di sini 125-nya ganti 25. Sebelum itu kita pindahkan portnya dari port 3 ke port 2. Lalu kita masuk admin. Nah, sudah. Sini lalu kita login. Ininya kita ganti juga ya. Nah, di sini kita ganti, lalu kita save. Setelah itu kita sebentar. Ini kita hapus saja ya. Nah, di sini masuk ke raihan.net. Oh, sorry. Kita masuk ke Chrome, ketik domain kita, lalu beri /login. Masuk ke micro ini, klik 2 kali, kita copy ya, masuk ke internet,
Sebelum itu kita mau coba masuk admin, juga admin, kita enter, tidak bisa, kok tidak bisa? Coba langsung implement apa? Sudah. Setelah seperti ini, lalu kita login. Coba kita login ya. Kita paste, connect. Oke, berhasil. Sudah berhasil ya guys. Untuk hotspotnya, ini kita sudah bisa gunakan untuk internetan selama 1 hari. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke settingan mikrotik ya. Settingan access point. Sorry. Di sini saya menggunakan access point merek TP-Link dengan model TLWA80001ND. Seperti ini modelnya. Setelah itu kita akan masuk ke websitenya atau settingannya. Lalu masuk ke Chrome. Ketik ya websitenya. Di sini saya http tunggu. Nah, di sini masuknya admin ya. Admin login. Nah, di sini langsung kita buat setupnya ya. Next, klik next. Kita pilih access point. Nah, di sini sesuaikan dengan kalian ya. Di sini namanya SSD-nya adalah Rayhan. Di sini passwordnya 123456778. Sesuaikan dengan kalian. Klik next. Di sini dibiarkan saja DHCP. Next, lalu klik finish. Kita tunggu. Nah, sudah selesai ya. Sini ini sudah berubah Rayhan. Setelah itu kita akan hubungkan ke mikrotik. Nah, setelah itu kita hubungkan ke device. Ke Rayhan. Bentar. Kita tunggu. Nah, ini kita connect. Masuk ke halaman login. Kita masukkan kode paket 1 hari. Lalu connect. Coba lagi connect. Nah, bisa ya. Ini kita sudah bisa connect. Kita never aja. Nah, di sini coba kita cabut. Nah, sudah ada ya. Kita coba test fit. Nah, sudah ada internet, sudah ada aliran internet ya. Kita login saja. Sekian dari saya tentang setting mikrotik dan access point. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.